Ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama percaya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak kalian teman-teman semua di kelas kita hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas tentang group management. Di mana di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas menurut area pertama, yaitu itu mencakup seluruh proses dalam manajemen project, baik dari initiating, planning, executing, controlling, dan juga closing. Dan di integration itu kita membahas juga bagaimana membuat develop charter. Tugas teman-teman sudah membuat itu ada di bagian initiating. Kenapa sih harus ada project charter? Karena memang itu mengassign secara resmi bahwa si project manager itu benar ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut. Terus kita masuk ke bagian plan setelah dia si project manajernya mendapatkan project charter, sudah membuat project charternya gitu ya, sudah di-assign oleh misalkan sponsornya, berarti dia secara resmi si project manager bisa kerja. Dan mulai kerjanya itu apa ya, dalam project management itu sebelum kita melakukan sesuatu kita harus planning dulu atau rencanain dulu. Nah itu rencanainnya rencana apa aja, yaitu termasuk dari seluruh knowledge area, dari scope yang kita bahas hari ini, scope, schedule, cost, resource, resiko, komunikasinya, stakeholder-nya, dan juga requirement-nya. Itu semua di planning. Misalkan planningnya selesai, itu pun juga nggak selesai di awal langsung jalan gitu aja. Tetap selesai awal, terus jalan, tapi selama perjalanan itu mungkin ada perubahan segala macam, yaitu di executing itu akan nanti juga mempengaruhi planning juga. Selama proses executing itu paralel dengan monitoring dan controlling. Jadi saat executing nanti muncul data-data project, di situ akan dianalisa kira-kira nih projectnya sudah jalan sesuai dengan rencana atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan rencana, nah ini berarti harus dipastikan lagi nih. Jangan-jangan ada problem atau apa. Nah itu dari situ kita bisa lihat, kita membandingkan lagi seperti apa hasil pekerjaan dengan rencananya. Itu bagian dari monitoring controlling. Jadi misalkan ada varians atau ada perbedaan, nah itu yang mesti kita adjust. Kita memastikan bahwa dia itu sesuai dengan planning, atau misalkan itu akan mempengaruhi planning, berarti kita mesti membuat change request atau perubahan yang kita ajukan ke control board atau CCB di dalam perform integrated change control. Bentar. Nah, jika itu sudah disetujui, maka diubah lagi nanti kan planningnya, dan setelah planning selesai ubah baru bisa eksekusi lagi sesuai dengan planning yang baru. Di situ terus muter sampai selesai. Nah, jika selesai masuk ke tahap closing. Ya, tahap closing itu dia closing secara legal bahwa pekerjaannya ini sudah selesai. Nah, yang itu bareng dengan customer atau sponsor, datang bareng memastikan bahwa pekerjaan selesai dan project manager bisa menjalankan pekerjaan yang lain. Itu secara garis besar dari bagian integration. Nah, sekarang masuk nih bagian planning berikutnya, yaitu
scope management. Maksudnya bagian dari area berikutnya yaitu scope management. Kita naik slide kita, saya share slide-nya. Oke, sudah kelihatan ya slide-nya. Oke, siap. Nah, scope management. Di scope management itu apa sih maksudnya? Scope management berarti semua yang termasuk di dalam atau kerjaan atau yang harus dihasilkan dalam proyek itu. Dan hanya kerjaan itu aja yang harus dikerjakan. Di luar kerjaan yang dia direncanakan itu nggak boleh dikerjain. Itu maksud plan. Itu maksudnya scope. Nah, di scope management plan itu dia termasuk dalam proses planning, ada 4 proses, dan juga masuk ke ternyata dan juga masuk monitoring and controlling. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas. Dan di monitoring control itu ada validate scope dan juga control scope. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, scope itu apa sih? Yaitu sebenarnya apa-apapun kegiatan yang harus dilakukan agar proyek itu bisa selesai. Tapi benar hanya pekerjaan yang diperlukan saja. Jadi contohnya misalkan teman-teman membuat proyek website, berarti kerjaan untuk proyek website apa aja? Misalkan bikin desain, bikin coding, nah itu adalah scope-nya. Coding sampai testing, sampai menentukan mencari requirement itu berarti scope-nya. Dan hanya scope yang berhubungan dengan kerjaan project web itu aja yang dibutuhkan. Misalkan ternyata request-nya dari user minta ada pengadaan laptopnya, oh itu nggak di luar scope kan, itu berarti nggak boleh dikerjain. Itu artinya scope ya. Jadi pekerjaan yang benar-benar diperlukan saja untuk melakukan project. Dan kenapa mesti ada scope management? Karena jadi kita mencegah ada kerjaan-kerjaan lain di luar kerjaan yang mesti dikerjakan gitu. Itu namanya gold plating. Dan juga seorang PM itu harus tegas ya menolak kerjaan tambahan di luar scope. Makanya seperti yang pernah saya bilang juga, project management itu kan mengajari kita untuk belajar tata cara bagaimana menjalankan proyek yang benar. Juga memberitahu kita, ini loh kalau kita jadi seorang project manager atau memimpin atau lead project, ini loh caranya yang benar. Nah, cara yang benar berdasarkan pemahaman project management adalah kita melakukan yang memang harus dilakukan dan nggak melakukan bukan yang harus dilakukan di luar planning. Itu berarti tidak boleh dilakukan. Nah, dalam project scope itu ada dua pembahasan yang sering dibahas adalah product scope dan juga project scope. Maksudnya apa? Nah, kalau product scope itu seperti ini. Kalau kita misalkan membuat jembatan, nah jembatannya itu adalah produknya, produk scope-nya. Nah, project scope-nya apa? Project scope adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat jembatan. Jadi bikin fondasi itu berarti project scope. Bikin desainnya si jembatan itu juga project scope. Bikin tiang pancangnya itu berarti project scope. Produknya ya produknya adalah ya jembatan secara keseluruhan itu sendiri, itu adalah produknya. Overview-nya dari scope management itu di planning itu ada 4 activity atau ada 4 proses, mulai dari plan scope, collect requirement, define scope, create WBS, pengetahuan ada proses. Outputnya seperti di sini, plan scope management itu outputnya ada scope management plan, requirement plan, requirement documentation itu output dari collect requirement, define scope to project scope statement, create WBS scope baseline. Oke, saya jelasin secara ini ya, overview-nya dengan seperti yang enak kita sambil coret-coret.
Nah, mungkin kalau di kelas enaknya kita menggunakan papan tulis, cuma ya nggak apa-apa. Online ini kita menggunakan Paint. Mungkin kalau di kelas malah kalau di yang teman-teman yang duduknya di belakang mungkin nggak kelihatan kali apa yang ditulis oleh dosen. Tapi kalau ini pasti layarnya semua sama, kelihatan semua. Oke, kelihatan ya papan tulisnya. Kelihatan, Pak. Siap. Oke, makasih. Nah, seperti yang kita tahu, saat kita mulai start project gitu ya, berarti si sponsor atau yang punya duit dari project itu, dia assign seorang PM. Paralel sambil membuat project charter. Dan PM pun juga di sini juga dia membantu untuk membuat project charter. Nah, di sini ada, nah di project charter itu yang benar yang teman bikin ada kan, ada high level requirement-nya. Dan juga ada product description-nya kan. Contoh, misalkan proyek teman-teman membuat jaringan fiber optik di Pulau Kalimantan, daerah yang terpencil di sana misalkan. Itu berarti product description-nya adalah jaringan fiber optik itu bisa tergelar sampai ke pulau tersebut dan ada parameter suksesnya. Apa? Berarti saat di tesnya itu minimal requirement-nya 10 Mbps misalkan gitu. Nah, high level requirement-nya apa? Berarti kebutuhan-kebutuhan yang mendukungnya di sini, yang untuk memenuhi kebutuhan itu apa? Berarti kan jalur optiknya, instalasinya, perizinannya, mungkin ke Pemda, dan lain-lain. Itu tercakup semua di project charter. Jadi itu baru secara garis besar ya. Nah, setelah PM di-assign di project charter tersebut, mulai nih PM untuk kerja. Dia merekrut kan, dia rekrut tim ini ya, dia rekrut timnya, tim project, dan bersama-sama dengan tim project mereka membuat planning. Ini bagian integrasi, jadi saling terkait. Nah, selama plan itu yang tahap awal yang dikerjakan itu apa dulu? Ya ini, scope management. Kenapa ya? Karena kita menentukan dulu apa sih yang mau dilakukan untuk penyelesaian proyeknya. Nah, di scope management ini adalah lingkup dari atau aktivitas kerjaan apa aja yang dikerjakan untuk proyek itu bisa selesai. Caranya gimana? Nah, pertama-tama selalu bikin plan scope management atau membuat manajemen plan-nya terkait dengan scope. Maksudnya ada di sini kita di PMI atau di project management itu standarnya adalah sebelum kita melakukan sesuatu, misalnya kita membuat scope, kita bikin dulu plan-nya. Itu apa sih? Itu adalah sebenarnya kita mendefine metode-metode atau juga SOP, bikin tata cara pengelolaan scope. Itu adalah scope management, plan scope management. Nah, kita selama mengeluarkan plan scope management itu, kita butuh inputan apa? Ya ini, inputannya adalah project charter ini inputannya. Juga PM yang project management yang lain, dan juga ada standar mungkin prosedur. Nah, ya. Oh, di sini saya apa? Organization prosedur aset yang misalkan jadi ada histori project sebelumnya. Misalkan teman-teman bekerja di software house, punya project untuk membuat misalkan web design, bikin web gitu ya. Biasanya kan di perusahaan itu dia punya mungkin template atau standar tata cara pengerjaan project web yang sebelumnya. Itu bisa kita pakai untuk membuat scope management. Nah, scope management itu kan intinya tentang membuat metode, ada SOP, dan tata cara how to
terkait dengan scope. Nanti outputnya adalah scope management plan. Oke, udah dapat nih kita nih scope management plan-nya. Berikutnya ngapain? Berikutnya adalah kita men-collect requirement. Maksudnya gimana requirement? Jadi kita udah bikin kan standar tata cara untuk mengelola scope. Nah, sekarang berarti kita menjalani nih apa yang kita butuhkan untuk mengambil scope-nya. Dengan apa? Dengan mengkolek requirement dari all stakeholder. Baik dia dari sponsor, dari customer, mungkin juga dari tim kita sendiri, dan lain-lain. Untuk apa? Ya untuk kita mengambil apa sih yang dibutuhkan, apa sih kerja-kerjaan apa yang harus dilakukan untuk membuat proyek ini gitu. Misalkan kalau kita sebagai project manager untuk membuat proyek web LMS untuk Telkom University, berarti kita men-collect requirement apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang nanti dia dibuat untuk proyek LMS ini. Nah, kita mintanya kemana? Kita berarti nyari si pengguna LMS-nya nanti, ya Pak, ya dosen-dosen dan juga mungkin mahasiswa dan juga mungkin rektor. Nah, itu adalah stakeholder-nya. Jadi kita di sini caranya misalkan dengan interview atau ngasih kuesioner ke para stakeholder ini untuk kita ngambil inputan apa sih untuk membuat LMS ini. Misalkan ternyata si ini contohnya misalkan bikin LMS, dosennya minta, oh di LMS ini nanti ada, kalau bisa masukin the quiz, kalau bisa ada UTS UAS di sini, bisa bisa masukin koneksi ke Igrasias. Oh kalau bisa di situ ada langsung aja deh nilai mahasiswa di situ juga, jadi mahasiswa bisa langsung dari situ dan lain-lain. Nah ini adalah semua ini adalah inputan atau requirement-nya. Ini requirement berarti adalah requirement. Udah dapat nih kita kumpulin semua requirement-nya dari key customer. Cara berikutnya kita setelah mengumpulkan, nanti outputnya ini adalah requirement documentation. Atau dokumentasi dari requirement yang kita kumpulkan. Lalu setelah tahap berikutnya adalah apa? Ini ngurut ya. Kita mendefine scope-nya. Maksudnya apa sih kita mendefine scope? Jadi dari requirement tadi kan itu banyak tuh. Dan kita mungkin belum milah-milah mana yang penting. Nah, ini kita memilahnya. Jadi kayak filtering lah. Filtering dan memprioritaskan. Dari requirement tersebut. Dengan apa caranya kita memprioritaskan? Dengan lagi kita membandingkan dengan objektif dari proyek yang ada di project charter. Misalkan gimana? Ya tadi kita bikin project membuat aplikasi web. Tapi ternyata requirement-nya salah satu dari minta sponsor, dari customer adalah, oh saya mintanya ada nggak nanti sekalian pengadaan laptopnya.
Nah, itu berarti kan di luar dari objective project, di luar project. Nah, itu yang kita coret, skip. Terus juga ini kan kita prioritaskan nih. Oke. Mohon izin sebentar, saya terima telepon. Oke, sorry, tadi saya interrupt dulu. Kita lanjutkan, jadi yang sorotan kita tadi. Udah kelihatan ya? Oke, nah tadi sudah kita meng-collect requirement, sekarang mendefine scope. Nah, define scope itu apa? Menjelaskan. Jadi, requirement yang tadi kita collect dari seluruh stakeholder, dari sponsor, dari customer, kita prioritaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan objektif dari project itu sendiri. Dan juga berdasarkan dari prioritas si customer-nya ya. Misalkan, dosen-dosen mana nih yang kita bisa butuhkan untuk inputan buat LMS ini, misalkan gitu. Nah, ini hasil prioritasnya ini. Nanti output-nya adalah scope statement, project scope statement. Nah, ini yang dokumen resmi yang nanti di tanda tangan ini oleh customer. Jadi, kita sebagai project manager, sebagai yang nanti akan jalan project, kita deliver dulu. Kita ngasih tahu dulu ke customer. Ini loh, berdasarkan requirement dan juga udah kita prioritaskan, ini adalah list-list kerjaan yang akan kita kerjakan di project ini. Kita sampaikan ke customer. Customer nanti lihat, oh ya oke, benar sudah dicentang di situ ya. Oke, tangan customernya. Nah, itu yang jadi bahan kita nanti jika dokumen tadi ya, scope statement ini, yang saat nanti misalkan pekerjaannya selesai, kita sampaikan lagi ke customernya. Ini loh yang kita kerjakan, ini berdasarkan yang udah ditandatangani oleh customer, dan ini hasilnya sesuai dengan ada di scope statement tadi. Nah, itu adalah fungsi dari define scope tadi. Nah, setelah kita mendefine scope, ya, kita lanjut ke mulai baru kita mulai benar bekerja, tapi kita masih bagian planning lagi. Setelah kita dapat scope-nya apa yang berarti kita namanya membuat, nah kita WBS, kita lihat WBS. Maksudnya apa? Jadi dari scope requirement tadi kita bikin seperti bentuk hierarki. Ini tadi misalkan ini LMS, web LMS misalkan. Di sini berarti yang dibutuhkan apa? Kerjaannya apa aja sih? Oh, bikin kuis. Oh, bikin nanti ada UTS UAS. Ini ada fungsi penilaian. Oh, mungkin di sini ada kuliah online misalkan. Misalnya lewat LMS gitu. Nah, ini yang activity ini namanya create WBS. Jadi inilah WBS. Ini yang kerjaan-kerjaan itu dibikin betul seperti hierarki kayak suatu organisasi ya. Tujuannya biar apa? Tujuannya agar bisa lebih manageable, agar bisa untuk dikelola. Jadi kalau kita sebagai project manager kita tahu nih, oh kerjaannya LMS ini titik ini dari A sampai Z ini tapi dalam bentuk diagram. Jadi kita ngeliat, oh gampang kita visualisasinya kan, karena kan lebih mudah melihat gambar. Dan juga sebagai nanti untuk progres. Agar bisa untuk kita untuk bisa mengecek progresnya dari si project. Lebih manageable dan juga lebih mudah untuk manage-nya. Karena apa? Karena dari yang besar ini dibikin per kecil-kecil, misalnya sampai detail sekecil-kecilnya lah. Dan juga untuk bisa mengestimasi nanti biayanya, cost-nya, juga mungkin schedule-nya, juga resource-nya. Jadi kenapa tadi dibikin bentuknya dalam bentuk WBS atau Work Breakdown Structure? Agar
agar bisa diestimasi, agar bisa mencek progresnya, agar bisa lebih di manage secara manageable. Nah, ini sudah selesai nih di bagian planning. Untuk scope management. Saya save dulu. Ini week 4 ya. Nah, ini sudah tadi di bagian planning. Kita membuat dulu plan-nya, terus kita meng-collect requirement-nya, dan gitu kita mendefine, memprioritaskan requirement tersebut, lalu kita membuat WBS atau Web Structure, dibikin activity kerjaan itu jadi lebih kecil-kecil agar bisa di-manage, bisa dikelola, dan juga bisa diestimasi biaya, resource, dan juga waktunya. Nah, sekarang masuk ke bagian monitoring and controlling-nya. Maksudnya apa? Di sini ada validate scope. Scope itu kita memvalidasi tadi saat kita sudah membuat scope statement, misalkan kita udah beritahu ke project, ke customer, ini aja loh kerjaan yang akan kita kerjakan, di mana dari scope statement tadi. Nah, saat kerjaan ini sudah selesai, nah kita memvalidasi, kita mau mulai proses serah terima ke customer. Ini berarti ke customer. Dengan apa? Dengan cross check lagi dari scope statement-nya tadi. Juga dari nanti deliverable yang atau kerjaan yang sudah diselesaikan, yang sudah diverifikasi juga dari kualitasnya. Nanti sama customer-nya ini yang ngecek nih, oh ternyata ini sudah selesai. Oke, kerjaan ini sudah selesai, checklist. Nah, ini berarti nanti ada approval. Deliverable. Atau proses produk output dari project itu sudah di-approve oleh customer. Nah, selama proses monitoring control ini juga ada namanya control scope. Nah, ini yang kita pastikan lagi ini selalu ini point of view-nya kalau kita saat proses project itu berjalan, kita sebagai project manager itu selalu mengevaluasi, mengakses, melihat keberlangsungan project, terus kita analisa data-data yang mungkin muncul selama project itu berjalan, terus kita ngebandingin. Nah, ini ada proses membandingkan dengan plan. Kita lihat nih, scope-nya ini sudah sesuai belum sih dengan yang diplankan? Tidak sesuai sih dengan baseline-nya. Kalau ternyata ada muncul variance atau ada perbedaan dengan plan-nya, jadi kita propose untuk change request. Change request apa? Change request dari kerjaan kita sendiri. Kenapa? Bisa jadi misalkan harusnya ada scope untuk membuat desain tampilan seperti ini, tapi ternyata ya saat sudah mau selesai, oh ada yang nggak ada nih. Nah, kita membuat change request, memastikan bahwa sesuai dengan yang ada di rencana. Ini adalah fungsi scope. Sorry, ini adalah fungsi dari control scope.
itu adalah secara garis besar overview dari scope management. Kita kembali ke presentasi kita. Ya, sip. Kita kembali ke presentasi kita. Tadi kan sejarah garis besar tentang scope management. Ini detail penjelasannya terkait dengan scope management, terutama untuk proses-prosesnya di dalam scope management itu sendiri. Pertama di bagian planning ada yang tadi saya bilang plan scope management. Plan scope management itu intinya kita membuat membuat cara-cara, metodologi, bagaimana cara mengelola scope yang baik dan benar selama keberlangsungan proyek tersebut. Kayak di sini menjelaskan detail project scope statement, membuat WBS, mengkontrol request-nya, dan ada membuat formal acceptance, standar prosedurnya kalau scope itu diterima oleh customer. Outputnya nanti adalah project management plan berupa scope management plan dan juga requirement management plan. Caranya gimana? Nah, dengan expert judgment atau misalkan kita ngebanbil expert dari luar atau mungkin minta bantuan orang lain untuk membantu kita atau project manager yang sebelumnya atau mungkin konsultan. Terus menganalisa data dan juga mungkin banding dengan meeting. Yang kita butuhkan apa dan untuk kita saat membuat plan scope management tadi? Ini project charter, project management plan, IF, dan juga FOPA. Nanti outputnya, nah ini adalah scope management plan dan juga requirement management plan. Tadi terkait dengan scope management, selanjutnya saat kita sudah membuat plan scope management, kita mulai merencanakan scope itu sendiri dengan apa? Dengan mengkolek requirement-nya. Requirement berarti apa? Kita mendefinisikan, mengumpulkan, mengelola apa sih yang dibutuhkan stakeholder terkait proyek ini gitu. Dan juga apa sih harapan dari customer atau stakeholder terkait nanti requirement yang dibutuhkan terhadap proyek, dan juga itu nanti akan kita dokumentasikan. Oke, caranya dengan apa? Nah ini ada beberapa macam cara. Satu ini kita pilih dengan apa? Expert judgment. Terus data gathering berarti mengambil data dengan apa? Brainstorming berarti kita kumpulkan semua orang, kita diskusi bareng, kita minta mereka maksudnya apa sih bertanya, nanti kita prioritaskan. Atau dengan interview, membuat kuesioner atau survei. Nah, sini ada brainstorming dan juga fokus group. Bedanya apa? Kalau brainstorming itu kita mengumpulkan orang dari berbagai disiplin ilmu, berbagai background orang ya. Untuk apa ya? Kita wawasan kita lebih luas. Nah, kalau fokus group discussion itu banyak kan orang yang benar-benar di disiplin ilmu tertentu aja. Misalkan proyek konstruksi, berarti fokus group discussion yang kita angkat isinya adalah orang-orang dari background teknik sipil misalkan. Atau juga itu satu contoh dari fokus group, bedanya di fokus group dan brainstorming. Ada juga benchmarking, berarti kita membenchmark, mengcopy paste atau mereview kerjaan yang mungkin sama dengan kita. Misalkan kita bikin web LMS untuk Telkom University. Kita membenchmarkingnya dengan apa? LMS dari ITB misalkan. Kita lihat apa sih yang ada di sana yang nggak ada di sini, atau ada yang di sini nggak ada di sana. Nah, itu kita cari kelebihan kekurangannya. Itu adalah benchmarking. Berikutnya ada data analisis, atau kita menganalisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Terus saat kita juga bisa jadi dengan voting, multi-gradation analysis, dan setelah itu merepresentasikan data yang kita kemudian direpresentasikan untuk kita
klasifikasi adanya dengan affinity diagram atau mind mapping. Nah, affinity diagram seperti ini contohnya, teman-teman. Ini diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya. Nah, di sini baru detail isinya. Misalkan, kalau tadi quiz, di sini apa aja sih quiz nih, A sampai Z. Di sini absensi, untuk tadi contoh soal webnya LMS, tentukan apa detail apa Z. Atau mind mapping. Nah, mind mapping tahu lah seperti ini bentuknya. Dari program requirement-nya kita kelompokkan sampai kelompok terkecil. Dan selama proses data gathering ini, ya, ada namanya teknik dan juga observation atau facilitation. Nah, itu kita sebagai project manager atau sebagai project team memfasilitasi semua kebutuhan dari customer, dicatat semua dibutuhkan. Konteks diagram juga prototype. Nanti outputnya adalah requirement documentation dan juga requirement traceability matrix. Maksudnya apa traceability matrix ini? Ini udah ada requirement-nya, udah ini siapa aja orangnya, dan juga inline nggak sih dengan tujuan dari project-nya. Itu masih dari requirement traceability matrix. Sudah selesai kita mengkolek requirement, nah selanjutnya tadi mendefine scope atau mendefinisikan, menetapkan scope, memprioritaskan yang sesuai dengan tujuan objektif dari project. Dan juga kita mendefinisikan secara detail requirement yang benar-benar dibutuhkan dari project itu sendiri. Nah, tools ini caranya apa? Expert judgment, data analysis, decision making, fasilitasi juga product analysis. Hampir mirip lah sama dengan yang sebelumnya, cuma ini lebih kepada analisa data dari requirement yang sudah kita kumpulkan. Outputnya nanti adalah project scope statement yang akan kita minta tanda tangannya ke customer untuk jadikan dasar kita mengerjakan suatu project. Makanya untuk mendefine scope kapan sih dilakukannya? Ya ini. Setelah kita mulai project charter, terus kita mendefinisikan stakeholder-nya, kita mengkolek requirement, output dari documentation, habis itu kita langsung mendefine scope. Nanti outputnya adalah scope statement. Oke, selesai di define scope. Jadi proses planning berikutnya adalah kita buat WBS-nya. Apa sih WBS? WBS itu sebenarnya kayak kerjaan-kerjaan atau rekaman yang tadi dikumpulkan tadi, terus sudah kita define, terus kita diurai dalam bentuk hierarki atau dekomposisi namanya, bentuk menjadi deliverable terkecil. Tujuannya berapa? Agar mudah untuk di-manage, agar mudah untuk diestimasi biaya, jadwal, dan juga resource-nya. Juga kita bisa mudah untuk melihat progres project-nya. Biasanya dibentuk dalam bentuk chart atau dalam bentuk diagram, seperti diagram organisasi gitu ya. Dan WBS itu dikerjakannya setelah apa ya? Setelah bikin tadi, setelah define scope statement, langsung kita bikin WBS. Contohnya seperti apa sih? Nah ini WBS seperti ya, atau seperti ini contohnya. Nah ini pembuatan website. Apa aja nih yang kita butuhkan untuk buat website? Interview stakeholder, fitur sistem informasinya, desainnya, kebutuhan sistem, biayanya, development sistem informasinya, testingnya, implementasinya nanti gimana. Nah, di sini baru dibikin. Di sini dalam bentuk deliverable kecil. Kalau saat kita membuat prototype, apa aja yang kita nanti outputnya yang kita butuhkan atau kerjaan apa aja nih di dalamnya? Desain interface, desain sederhana, kompatibel dengan semua perangkat, dan lain-lain. Ini nanti yang dilakukan untuk membuat WBS. Nah, tugas teman-teman nanti untuk minggu depan ya seperti ini. Dari project charter itu kami simulasikan teman-teman membuat scope-nya, dan di scope itu dideskripsikan dalam bentuk WBS ini. Nanti contohnya sudah saya share di LMS. Ini juga contoh berikutnya untuk misalkan
sistem pesawat terbang. Ada peralatan air vehicle-nya apa aja isinya, ada airframe, ada engine, ada sistem komunikasinya, ada navigasi sistem, fire control system, dan lain-lain. Nah, di work breakdown structure ini, detail kerjaannya kan bikin kecil-kecil. Nah, setiap detail pekerjaan ini itu didetailkan lagi, namanya WBS Dictionary. Untuk melihat ini di sini ada nanti ada lampiran PIC-nya siapa, ini contohnya ya. Kerjaannya nanti apa, ini contoh misalkan online ordering application atau aplikasi order lewat online. Ini misalkan buat package-nya namanya configure hardware. Deskripsinya ini detailnya segala macam. Siapa yang ngerjain? Sini si Ebert. Assign-nya 2 minggu dari 15 April sampai 22 April. Biayanya $3.800 misalkan untuk pengerjaan ini doang ya. Oke, ini udah setelah selesai di bagian WBS, sebenarnya nanti WBS itu dipakai nanti untuk mengestimasi jadwal, biaya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya di schedule management atau time management. Nah, ini kita lompat kenapa ke monitoring controlling, karena kita asumsi bahwa kerjaan ini misalkan sudah di jalan, sudah running, terus sudah mau selesai, nah kita memvalidasi scope-nya. Ini maksudnya apa? Kita tadi memverifikasi ke customer terkait final project yang sudah kita kerjakan nantinya. Situ juga si customer berhak untuk mereject atau mungkin menambahkan atau mungkin meng-approve kerjaannya. Nah, kalau tadi mereject atau menambahkan, balik lagi nanti ke control scope. Nah, ini prosesnya untuk sebelum melakukan validate scope, ada namanya melakukan control quality. Jadi saat kerjaan itu misalkan sudah mau selesai, kita cek dulu secara internal, kualitasnya sesuai nggak sih dengan yang sudah direncanakan, sesuai sih dengan yang standarnya. Oke, kalau sesuai, baru kita bisa mengajukan ke validate scope. Seperti ini grafiknya. Jadi saat kerjaan itu sudah selesai, kita mengkontrol quality. Ini dengan internal team ya, bareng internal team, kita memverify deliverable-nya, verifikasi hasil kerjaannya, lalu kita bertemu dengan customer untuk memvalidasi. Seandainya accept, berarti customer menerima deliverable-nya. Mungkin nanti mulai proses closing. Tapi kalau misalkan customer-nya nggak accept dan minta ada perubahan, namanya change request, nah change request ini yang nanti dievaluasi. Seperti di integration management sebelumnya, ada namanya perform integrated change control di bagian method and controlling. Nah, itu fungsinya ada CCB atau change control board yang isinya itu seperti kayak ya isinya orang-orang yang stakeholder yang berpengaruh terhadap project, karena kenapa kan mungkin dia mempengaruhi keputusan dari project. Nah, dia yang menganalisa dan kira-kira change request-nya ini disetujui atau enggak. Nah, ini kalau setuju berarti mulai dikerjakan. Developer. Nah, pada scope itu tadi kerjanya ngapain? Inspection. Ya, ngapain menginspeksi kan? Jadi barang customer kita menginspeksi. Outputnya nanti accepted deliverable atau mungkin ada CR atau misalnya ada perubahan customer. Informasi work performance informasi yang muncul dari kerjaan itu, scope itu sendiri dapat dikeluarkan update. Oke, itu terkait dengan validate scope. Nah, ini adalah tentang control scope. Maksudnya gimana? Control scope itu adalah memantau, kita menganalisa benar nggak sih scope yang kita kerjakan ini sesuai dengan plan-nya. Atau biasanya scope baseline. Caranya gimana? Caranya dengan
analisa data, analisis varian, juga melihat tren analisisnya. Outputnya nanti ya tema information atau ada change request, misalkan ada perbedaan dari plan dengan yang sudah dijalankan, kita submit change request. Juga ada project dokumen update dan project dokumen update. Oke, semangat teman-teman jika ada pertanyaan. Nah, ini tugas teman-teman untuk di paling lambat Kamis minggu depan. Kerjakan ini nggak perlu tulis tangan, ini mau bisa dalam bentuk desain komputer, ketik atau dengan desain komputer, format A4, jumlah halamannya bebas, bahasa Indonesia. Contohnya WBS itu ada di LMS, dikumpulkan dalam PDF, dan tema projectnya sesuai dengan project charter yang sudah dibuat teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin project charternya tentang ada yang dekorasi wedding, nah itu di situ bikin WBS-nya. Atau projectnya tentang web design juga di situ ada bikin WBS-nya. Itu dikumpulkan di Google Form. Paling lambat Kamis minggu depan. Oke, Mangga, silakan jika ada pertanyaan. Pak, izin nanya, Pak. Silakan Mas Ikhwan. Saya mau nanya gini, Pak. Misalkan pertanyaan saya sih, apa yang ngebedain project manager sama product manager? Katakan misalkan project yang dikerjakan itu software gitu, Pak. Saya masih rada bingung gitu, Pak, ngebedain project manager sama product manager ketika dia ngerjain software itu bukan kayak sama aja gitu nggak sih, Pak? Atau ada saat di mana project manager itu juga merangkap sebagai product manager gitu? Itu gimana, Pak? Oh, siap. Oke, bagus pertanyaan Mas Ikhwan. Itu mirip seperti ini, kayak yang di functional organization, ingat nggak? Jadi product manager itu seperti functional manager. Jadi sebenarnya dia tuh atasannya si project manager. Jadi product manager itu dia yang collect kebutuhan atau apa sih yang diinginkan oleh stakeholder. Nah, terus dia yang nyuruh nih si project manager ini, tolong bikinin produk kayak gini. Nanti yang ngerjakannya si project manager. Tapi bisa jadi si project manager itu juga adalah product manager juga gitu. Itu bisa jadi. Seperti itu analoginya. Jadi product manager itu biasanya atasannya si project manager. Oh, iya. Nah, enggak, silakan. Sama-sama. Oh iya, ini juga saya selalu ingin ingetin teman-teman juga ya untuk selalu menggunakan masker dan apapun itu kalau memang terpaksa keluar rumah. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri. Kebetulan ada tetangga saya 3 rumah di samping rumah itu sebelumnya dia